Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead to Alive. Ya, jadi kali ini tuh sendiri mengenai episode ke-8-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Jadi review untuk episode ke-8-nya sudah keluar ya. Dan setidaknya ada 8 foto yang cukup menarik untuk kita lihat nanti pada episode ke-8-nya. Yang mana ada penampakan dari Toka yang bertemu dengan alter egonya, yaitu Tenka. Dimana seperti apa yang kalian ketahui kalau Tenka ini tuh adalah salah satu anaknya si Mio ya, yang lahir dari kristal Spira murni. Namun saat melakukan filtrasi, Spira Tenka ini tuh malah memberontak dan mencoba untuk menyerang Mio. Dan tentu saja Mio masih mampu untuk mengatasi Tenka. Dan terbelenggulah Tenka di dalam alam bawah sadarnya si Toka. Nah, kemunculan Tenka di sini nantinya adalah untuk memberi Toka jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi mengenai dirinya dan juga mengenai Mio yang berkaitan dengan Toka itu sendiri. Di mana Tenka, nama sebenarnya masih belum ada ya di sini. Ya, Tenka akan menceritakan kalau Toka itu sama seperti Mio, spirit murni yang lahir tanpa perantara manusia, di mana semua spirit kecuali Toka adalah manusia awalnya. Ya, seperti Kurumi, Natsumi, ataupun Origami, mereka semua adalah manusia sampai akhirnya Phantom itu memberikan kristal Spira kepada mereka dan mereka pun menjadi spirit pada saat itu. Namun Toka ini berbeda, dia adalah satu-satunya spirit yang bisa melawan balik Mio karena dia juga seorang roh murni. Dimana setelah Toka membulatkan tekadnya ya untuk bertarung sekali lagi nih untuk melawan si Mio, Toka pun akhirnya hidup lagi dan mencoba untuk melawan si Mio. Ya, di sini Toka akhirnya bisa memahami siapa dirinya sendiri ya. Alasan kenapa Toka tidak memiliki nama sejak awal dan barulah diberi nama oleh si Shido. Nah, di sisi lain, di dalam daerah teritorinya si Mio ya, Shido mengetahui kalau spirit itu telah dikalahkan semuanya. Dimana di sini Shido menangis ya karena tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Sedangkan Mio masih sibuk meyakinkan Shido untuk merelakan kehidupannya dan bersiap untuk ditelan oleh ingatan dari si Shinji. Ya, saat Mio mencoba mendekat kepada Shido, Shido sekali lagi merasa kalau kesadarannya menjadi tumpang tindih dengan sosok yang bernama Shinji. Dan perlahan Shido mengalami kondisi yang sulit untuk mempertahankan tingkat kesadarannya. Namun saat Shido mulai menyerah gitu kan, ia dikejutkan dengan kedatangan Toka yang muncul dari sisi luar Mio, mencoba untuk menyerang Mio dan menjauhkannya dari Shido. Ya, di sini Toka hidup lagi ya. Dimana melihat hal tersebut, tekad Shido kembali lagi muncul dan bersama dengan Toka berjuang untuk mengalahkan Mio. Bahkan di sini Toka sampai-sampai berniat untuk all out gitu kan. Ya, pada pertarungan kali ini kita akan bisa melihat Toka dalam mode Red Libis-nya. Dimana keadaan ini tuh Toka dapatkan saat ia mencoba untuk menyatu dengan kemampuan singgasananya yang berwarna emas. Nah, kalau kalian bingung singgasana Toka itu apa, kalian bisa anggap saja kalau senjata multifungsi yang digunakan sama Toka itu adalah singgasananya. Ya, tentu aja itu dipanggil Toka dengan menggunakan kemampuan spiritnya. Nah, salah satunya itu adalah papan luncur yang Origami pakai saat menjemput ajalnya di episode sebelumnya. Nah, penggunaan mode Red Libis ini tuh sendiri yang Toka pakai untuk melawan Mio ini tuh berhasil untuk melukai Mio cukup dalam ya. Ya, mode Red Libis digabungkan dengan serangan dari Sandalphon. Tentu aja ini jadi serangan kuat yang mampu mengancam Mio secara terbuka. Dimana serangan dari kemampuan Toka yang seperti ini itu bisa melukai Mama Mio dan Mio pun akhirnya merasakan apa yang namanya itu sakit. Ya, di sini Mio mendapatkan the match pertamanya ya, ataupun Mio tuh baru pertama kali ngerasain kalau ada yang namanya itu darah keluar dari tubuhnya gitu kan. Dimana ini adalah the match pertama yang Mio dapatkan. Bahkan astral dress-nya aja tuh rusak gitu kan akibat serangan dari Toka tersebut, dan tentu aja di sini Mama Mio marah gitu. Namun ya, karena Mama Mio anggap Toka ini tuh adalah anak yang nakal, apalagi Toka sempat berkata kalau Shido adalah miliknya, tentu saja Mama Mio nggak suka dan menghapus eksistensi Toka dari dunia yang mereka tempati. Ya, lebih dari kematian, kini sosok Toka sendiri yang dihilangkan oleh si Mio. Gigi sekali kan mak-mak yang satu ini. Nah, sambil masih berharap kalau Toka akan kembali, Shido pun akhirnya mencoba untuk melawan Mio. Namun tetap saja tidak ada satupun serangan dari Angel yang Shido panggil berhasil melukai si Mio. Bahkan Shido sendiri di sini pun harus menyerah tanpa ada perlawanan yang berarti. Ya, Shido hanya bisa pasrah di hadapan Mio. Tidak ada yang bisa mengalahkan Mio. Bahkan kalaupun Shido kabur, tidak ada tempat yang bisa Shido kunjungi, sebab Mio akan membawa teror kemanapun Shido pergi. Nah, di tengah keputusasaan si Shido tersebut lah gitu kan, tiba-tiba saja salah satu peluru nyasar masuk ke dalam area teritorinya si Mio.
Dan tebak siapa yang muncul? Ya, tidak lain dan tidak bukan, the one and only, hero terpopuler pada masanya, yaitu Kurumi yang bakal muncul di medan perang. Ya, aku pikir ini akan jadi momen epic ya di animenya nanti. Walau kemunculan Kurumi hanya sebatas klon dan hanya sebentar saja, di mana tujuan dari munculnya klon Kurumi ini sendiri di masa depan dari kematian Kurumi yang sebelumnya gitu kan adalah untuk menyadarkan Shido kalau ia memiliki peluru keenam yaitu Valve untuk bisa mengirim ingatan dirinya di masa depan ke dirinya yang dulu. Lebih tepatnya itu beberapa hari dari penggunaan peluru ke-6 itu digunakan. Apakah kita nanti bakalan bisa lihat Yashido pakai Zavkielnya di episode ke-8 nanti? Nah, menarik nih untuk ditunggu. Namun kalau aku sendiri berpikir kalau episode ke-8-nya nanti akan ditutup gitu kan atau berakhir saat Kurumi muncul gitu kan, Kurumi klon ini tuh muncul di hadapan Shido ataupun Mio dan episode pun akan berakhir gantung. Dimana untuk episode ke-8-nya itu sendiri aku pikir hanya akan fokus ke pertarungan Toka versus Mio. Dan barulah pada episode ke-9 nantinya kita akan melihat bagaimana Shido kembali ke masa lalu untuk merubah semua apa yang telah terjadi. Sebagai penutup untuk volume ke-18 dari adaptasi light novelnya dengan judul Mio Game Over. Dan menuju volume ke-19 yang berjudul Mio True Ending, di mana Shido akan mengajak Reine berkencan dan memulai babak akhir dari pertarungan yang sebenarnya. Ya, ini bakalan epic banget gitu kan, dimana kita bakalan lihat nanti pertarungan terakhir ya antara Toka versus Mio ya di universe yang sebenarnya gitu kan, ataupun universe ataupun timeline waktu yang kita ikuti. Dimana nantinya barulah waktu Shido itu time travel atau bisa dibilang itu dia mengirim ingatannya dari masa depan ke masa lalu dan mencoba untuk merubah semuanya. Kita bakal lihat lagi nanti banyak banget perubahan besar yang terjadi di perang antara Rathaktors juga versus si Dem ya. Karena di sini nantinya si Westcott juga bakalan sadar kalau ada yang kembali dari masa depan gitu kan ke masa lalu dengan kemampuan dari Belzedubnya gitu kan, tentu aja. Dan ini bakalan jadi pertarungan yang cukup epic banget dan kita bakal lihat nanti full potensialnya si Westcott ya harusnya di akhir-akhir adaptasi anime itu sendiri. Karena kan waktu pertarungan Shido versus Westcott di episode sebelumnya kan kayak apa ya, kayak gitu aja gitu kan, kalahnya tuh tidak keren banget gitu kan. Tapi nanti di akhir ya serialnya dari season 5-nya dari Dead Life itu sendiri kita bakal lihat nanti bagaimana Westcott tuh sebenarnya itu kuat banget dan cukup menyebalkan lah tentunya. So, jadi kurang lebih seperti itulah preview yang akan ada nanti pada episode ke-8-nya. Yang mana episode ke-8-nya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 29 Mei 2024. Hari Rabu malam Kamis. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika ada yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa bantu aku dengan cara mengkoreksinya di kolom komentar. Siapa tahu menarik. Dan ya sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.